Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sapariah, NIM 190569201002. Nah, di sini saya akan membuat sebuah video atau konten yang berkaitan dengan pergerakan nasional Myanmar serta perkembangan Myanmar dewasa ini atau saat ini. Myanmar merupakan bekas jajahan Inggris, di mana Inggris merupakan negara yang mengawali demokrasi. Namun, substansi demokrasi tidak bertumbuh dengan semestinya di negara bekas jajahannya. Pergerakan nasional sejatinya merupakan gerakan nasionalis yang tumbuh di antara para pejuang yang memiliki tujuan sama, yaitu kemerdekaan. Pergerakan nasional Myanmar dimulai pada tahun 1906. Hal ini ditandai dengan lahirnya YMBA atau Young Men Buddhist Association atau Pemuda Persatuan Burma, sebuah organisasi yang bergerak di bidang agama, sosial, dan pendidikan, serta belum masuk di bidang militer. Pergerakan nasional Burma terlihat ketika Perang Dunia Pertama, terutama ketika Burma dipisahkan dari India. Pada tahun 1990, Komisi Simon menganjurkan Myanmar untuk pisah dari India. Awalnya, Partai Nasionalis ini mendukung rencana tersebut. Namun, Partai Nasionalis merasa curiga. Mereka pun beranggapan bahwa dengan pisahnya Myanmar dengan India membuat Inggris kembali menjajah Myanmar setelah Inggris keluar dari India. Nah, karena pintar menghasut rakyat, Partai Nasionalis ini akhirnya berhasil memenangkan pemungutan suara atas pemindahan Myanmar dari India. Pada tahun 1935, terbentuklah Partai Takin yang bersifat revolusioner terhadap upaya kemerdekaan. Partai ini bersifat radikal yang menuntut kemerdekaan penuh Myanmar terhadap Inggris. Taktik perjuangan partai ini ialah dengan menumbuhkan kembali semangat nasionalisme dengan mengorganisir para petani, buruh, dan menggerakkan pemuda setempat. Setelah Perang Dunia Kedua, Inggris kembali ke Myanmar. Gerakan yang dipimpin oleh U Aung San diajak untuk berunding membahas tentang kemerdekaan Myanmar. Pasca kemerdekaan Myanmar pada 4 Januari 1948. Demokrasi dapat berjalan dengan baik selama beberapa tahun. Namun, pada tahun 1958, Jenderal Ne Win melakukan kudeta militer atas pemerintahan UNO pada tahun 1960. Diadakan pemilu yang dimenangkan oleh UNO bersama partainya. Namun, hanya berselang 2 tahun tepatnya pada tahun 1962. Jenderal Ne Win bersama junta militer kembali melakukan kudeta yang menjadi awal dari runtuhnya demokrasi di Myanmar. Selanjutnya, perkembangan Myanmar dewasa ini bisa dilihat dari 4 aspek, yaitu sosial dan hukum, ekonomi, pendidikan, dan juga budaya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu ada sosial dan hukum. Dalam bidang ini, Myanmar dewasa ini dituduh melakukan kejahatan HAM oleh PBB. Pelanggaran HAM berat yang dilakukan berupa genosida dan pemerkosaan terhadap para etnis Rohingya oleh pihak militer Myanmar. Genosida ini dilakukan juga karena adanya Burma Citizenship Law pada tahun 1982 yang tidak menganggap bahwa etnis Rohingya merupakan salah satu etnis yang ada di Myanmar. Yang kedua, ekonomi. Bergantinya sistem pemerintahan yang semula dipegang junta militer menuju pemerintahan yang terbuka dan demokratis membawa dampak ekonomi yang baik di Myanmar, berupa meningkatnya minat investasi di negara ini. Banyaknya investasi tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi Myanmar kepada arah yang positif. Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Myanmar mencapai angka 7,2%
dari tahun 2012 sampai 2017. Nah, yang ketiga, dilihat pada bidang pendidikan. Saat ini, pendidikan Myanmar berada pada posisi ke-150 dunia dan berada pada urutan terakhir di negara-negara kawasan Asia Tenggara dengan skor EDI 0,371. Tercatat hanya sekitar 19% total keseluruhan warga Myanmar yang hanya mengenyam pendidikan tingkat menengah. Lalu yang keempat, ialah budaya. Kebudayaan Myanmar dipengaruhi oleh unsur agama. Mayoritas di sana yaitu agama Buddha. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pagoda yang ada di Myanmar. Tradisi yang paling terkenal di Myanmar adalah tradisi kecantikan suku Kayan. Mereka mempunyai tradisi unik, yaitu memakai cincin kuningan di leher mereka. Nah, itu saja video dan materi yang bisa saya jelaskan serta sampaikan. Mohon maaf jika video ini memiliki sangat banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Safaria mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.